Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Risma Julianti. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang keprofesian pendidikan non formal. Nah, ada yang beda. Kali ini saya ditemani oleh trainer. Halo, perkenalkan nama saya Aldrino F2 Haji. Saya adalah salah satu trainer di gym SSFC Unesa. Nah, ya Aldo ini adalah teman SMA saya, teman satu kuliah sama dengan saya, satu kampus. Nah, oke, kali ini saya akan membahas trainer gym. Mungkin kebanyakan orang itu bingung kan, kenapa pendidikan non formal ada kaitannya dengan trainer gym. Nah, fun fact di pendidikan non formal itu tidak hanya membahas tentang pendidikan aja, tapi tentang memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Nah, di trainer itu adalah bagaimana caranya kita itu memenuhi kebutuhan klien kita, ya kan Bu? Coba jelaskan. Untuk memenuhi kebutuhan klien kita, sebenarnya kita harus mengetahui goals yang mereka inginkan itu apa sebenarnya. Dan kalau bisa, kita harus tahu apa yang dia inginkan atau dia ingin mengencangkan bagian tubuh mereka, atau misal dia ingin fat loss atau weight loss. Jadi kita harus tahu biar program latihan kita itu terstruktur gitu. Oke, benar banget. Jadi kita itu bakal bahas gimana otot dan otak itu sebagai pengembangan diri kita sendiri. Nah, oke. Jadi di pendidikan non formal itu kita mempunyai istilah yang namanya step by step learning. Jadi di mana eh, coach bisa jelaskan apa itu tentang progress overload dari diri kita sendiri. Intinya yaitu jangan langsung ngangkat 100 kilo di hari pertama Yes. ya. Mulai dari yang enteng tapi beban ditambah terus tiap minggu. Kalau dia belajar mungkin nggak harus dari buku ya kan, bisa minta tolong ke trainer. Maka dari itu kita menyediakan jasa untuk mereka yang ingin bisa atau ingin sehat, ingin memenuhi kebutuhan Klien mereka tersebut, ya. jadi kita sendiri. Jadi intinya itu kita harus konsisten, terus kayak apa ya, aku menyampaikan ini kebutuhanku dari kamu, ya kan, ke trainer. Jadi kayak coach, mungkin kebutuhanku ingin misal ingin six pack, jadi eh, coach atau trainer tersebut itu memenuhi kebutuhan dalam diri kita sendiri. Jadi kita inginnya apa dan coach menyesuaikan apa yang kita perlukan, seperti itu teman-teman. Jadi kan kebanyakan orang itu bisa belajar sendiri lewat YouTube atau lewat media sosial lainnya. Tapi kenapa kita itu tetap butuh trainer tersebut? Ya kan? Gimana coach? Coba Nah, jelaskan. sebenarnya YouTube itu info ya kan? Kan ilmu. Bukan ilmu. Ya, terus. Kalau di gym, saya itu fungsinya buat koreksi. Ketika misal klien saya eh, bermain alat ya kan, terus salah dalam penggunaan alat tersebut, saya bisa mengkoreksi salahnya di mana, atau Mungkin yang akan cocok di memberikan mana, contoh yang benar gimana, terus agar tidak agar tidak terjadinya cedera. ya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti itu. Karena Karena eh, gym itu bukan sesuatu olahraga yang berat sebenarnya, kalau kita tahu cara tata dan caranya. mungkin Tidak akan terjadi resiko yang besar ketika kita tahu cara menggunakan alat tersebut dengan dan benar. benar. Ya. Mungkin tolong bisa jelaskan gimana mungkin dasar ketika kita masuk gym yang ada tekniknya tadi. Hmm, Kalau teknik kalau aku ya 1 minggu biasanya 3 kali plan itu.
seminggu 3 kali. Programnya yaitu push pull leg. Apakah itu berlaku untuk semua member baru? Tergantung kebutuhan Iya. mereka, kembali kebutuhan mereka ya kan. Bentar, apa kebanyakan kebutuhan mereka sama? Tergantung, Tergantung. tergantung. Ada yang mereka butuh fat loss, weight loss. Nah, ada yang juga butuh hanya untuk memperkencang tubuh mereka, kayak misal agar kelihatan lebih fresh atau kuat gitu. Jadi kembali lagi dengan kebutuhan klien tersebut. Oke. Nah, kan eh, mungkin aku nggak tahu ya kalau Aldo itu akan jadi trainer, karena kita satu SMA pun nggak bakal tahu kita mau di kampus mana, dan sekarang kita satu kampus dan dia jadi trainer, saya baru tahu. Nah, mungkin menjadi trainer ada tantangan atau keinginan dari dulu, atau emang apa ya, faktor lingkungan, dari lingkungan Aldo sendiri. Em, jadi trainer itu bukan salah satu di ekonomi ya kan. Ya, Ya kan? di sisi ekonomi Di ya sisi guys. ekonomi ya kan. Kita juga butuh uang, apa butuh uang ya kan. Dan kebetulan lingkunganku itu penuh dengan orang-orang gym, yaitu personal trainer dan lain sebagainya. Jadi kayak aku itu kepingin apa ya, seolah-olah aku pingin mencoba hal tersebut Karena menghasilkan uang. karena menghasilkan uang, benar. Jadi dari dulu emang nggak ada keinginan untuk jadi trainer, karena faktor lingkungan tersebut itu mendorong dirimu untuk keinginan menjadi trainer Nah, karena menghasilkan uang. nah, Mungkin bisa ceritakan kekurangan atau kelebihan menjadi seorang trainer dalam menghadapi klien, atau ekonomi, atau apa ya, fasilitas di gym tersebut. kalau kekurangannya sih mungkin ketika apa ya, jadi trainer tuh harus good mood lah. Ketika kita misal nih bad mood nih, nah otomatis kalau di depan customer atau klien kan nggak mungkin dong kita harus apa, muka kita Cemberut. cemberut atau gimana ya kan. Iya, iya, iya. Kita harus good mood meskipun emang dasarnya kita bad mood, tapi ketika berhadapan dengan klien kita harus good mood. Biar apa? Biar penilaian mereka itu bagus terhadap kita. Mungkin sama orang harus gitu gak sih? Iya, tapi kan ini kerjaan kan, ya kan? Kita harus profesional dalam pekerjaan kita. Walaupun faktor berteman juga gitu sih akhirnya, itu menurutku attitude aja, ya kan. Jadi itu kekurangan. Kalau kalau kelebihan mungkin aku bisa dapat teman banyak sih. Relasi, uang ya. Uang juga. Oke, oke. Jadi kayak klien-klien itu bisa jadi teman gitu loh, teman curhat, ngobrol, bahkan nggak banyak juga klien-klien itu juga sering curhat-curhat ke aku tentang masalah-masalah mereka, tentang masalah cintaan atau dan sebagainya gitu. Oh, dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa trainer itu bukan cuma mengajari kita untuk cara angkat besi ya, tapi bisa menjadi someone to asik. Eh, terus mungkin apa nggak pernah nggak pernah di apapun, apalagi dek gym. Nah, Ya, apa ada satu hal yang masih kekurangan fasilitas atau apapun itu? sebenarnya kalau fasilitas itu bisa kita akalin sih sebenarnya. Nggak paham. Jadi gini, ada beberapa gerakan yang emang nggak ada fasilitasnya atau nggak ada alatnya. Ah. Nah, tapi kita bisa menggunakan opsi lain, ya kan? Misal nih, alat untuk latihan dada yaitu pectoral chest. Ya kan? Kalau misal tidak ada alatnya, kita bisa menggunakan kabel untuk melatih dada tersebut. Opsi 2. Opsi 2. Nah, apakah kekurangan fasilitas itu
disampaikan kepada apakah sudah disampaikan atau emang ya wes. Nah, sebenarnya gini kan, ini kan bukan gym fakultas. Nah, ini gym bener-bener UNESA. Jadi UNESA mengusahakan untuk gym UNESA ini fasilitasnya itu lengkap. Beda kalau di fakultas belum lengkap. Tuh. Ada tuh. Dia ada dua. Oh ternyata ada dua guys, satu UNESA, satu fakultas. Nah kan ngajarnya di- Sama di sini di UNESA, SFC. Oh ternyata Aldo ngajar di UNESA. Nah, yang di SFC Sport Science Terus itu yang buat umum. buat Kalau- umum mahasiswa bisa. Oh, kalau fakultas emang pure mahasiswa FIKK? Kalau fakultas itu sebenarnya nggak harus mahasiswa FIKK sih setahu ya. Kalau nggak salah mahasiswa lain bisa. Tapi kalau umum belum tahu sih. Terus kenapa lebih milih deh UNESA daripada di fakultas menjadi trainer itu? Karena lingkunganku di sini. Oh, Ya kan? kebanyakan teman-teman. Kebanyakan temanku di sini. Emang dari awal aku masuk UNESA langsung di sini. Hmm. Gitu. Setelah nggak langsung aku bisa belajar sama teman-temanku dan akhirnya aku bisa jadi PT, personal trainer. Aku baru tahu ada dua. Mungkin dari teknik yang udah dijelasin tadi, adakah hal yang lain selain itu? Adakah kursus, les gym tersendiri ataupun gimana? Kalau les gym sih nggak ada sih, tapi aku selain nge-PT ya kan, aku juga kadang melatih renang. Melatih renang juga. Latihan renang di Indonesia? Nah itu, apakah latihan renang sama dengan latihan gym dari teknik bukan teknik, sorry, dari kebutuhan itu sendiri, diri kita sendiri. Jelas beda lah. Misal nih, kalau ada atlet renang, Ah, kepingin nge-gym, ya kan, otomatis kebutuhan mereka itu beda. Kalau atlet renang itu biasanya penguatan otot kaki, setauku ya, otot kaki, otot sama lengan. Nah, mereka itu nggak berfokus untuk hypertrophy otot mereka, tapi kekuatan, strength. Nah, itu gitu. apakah di kolam renang Indonesia itu juga selalu dibuka umum dan ada trainer dari dari ya kolam renang itu sendiri? Apakah campur gym atau ada sendiri? Kalau kolam renang jelas umum kan, Mm-mm. ya kan? Tapi kalau misal privatannya mungkin ada sendiri sih. Apakah itu gym? Nah, Beda-beda berarti. beda-beda. Berarti trainer renang sama trainer gym itu beda. Tapi Aldo ini kadang trainer gym tapi juga trainer renang. Oke, jadi kan udah seputar sama gym dan renang. Nah, kita aku mau tanya, mohon maaf kalau nyinggung. Apakah ada tantangan? Salah. Ceklik. Apakah ada izin dari keluarga? Apakah emang keluargamu itu pure setuju dengan apa hal yang kamu lakuin? Apakah ada sih kayak jangan nanti terlalu berbahaya? Biasanya kan orang tua kan gitu ya. Enggak sih, kalau kan aku anak cowok nih kan. Cowok tuh dididik untuk bisa mencari uang sendiri, Asalkan halal. asalkan benar dan halal kan. Ya. Jadi apapun yang aku lakukan selagi itu baik buat aku, ya kan, mereka support. Mau ngapain aja asalkan baik, benar dan menghasilkan, mereka tetap support. Kecuali emang kalau aku ngelakuin hal yang nggak baik, baru mereka masih suka. Iya seperti itu. Oke, jadi pure 100% dukungan orang tua dan mendukung apapun hal yang kamu lakuin asalkan baik dan benar. Terus apakah pernah sekali kamu menggunakan misal kesalahan kan kamu wis disupport 100%, apakah
Eh, pernah Bu, pernah kamu gunakan satu kali aja untuk hal yang negatif? Enggak sih. Why? Ya karena kepercayaan itu untuk satu. Jadi kepercayaan orang tua ke kamu 100% asalkan benar kan. Nah, jadi kan tidak tidak menggunakan kepercayaan itu untuk hal negatif. Jadi kuncinya itu yang pertama, kamu menggunakan kepercayaan itu. Yang kedua, asalkan baik. Kedua, asalkan halal. Dan apa ya, me- membuktikan ke orang tua bahwa kamu bisa melakukan hal tersebut. Mungkin Aldo itu bisa jelasin apa basic atau yang umum untuk digunakan bagi klien baru yang terjun di dunia gym tersebut. Yang pertama yaitu mungkin itu tadi push pull leg. Ya, misal satu minggu nih, satu minggu ada 7 hari. Nah, kita latihan itu cuma 3 hari. Hari pertama push, hari kedua pull, yang ketiga leg. Nah, push itu dominan ke otot dada sama bahu depan sama bahu samping. Nah, kalau pull itu difokuskan ke otot bagian belakang. Kalau leg ya emang difokuskan untuk bagian kaki, penguatan otot kaki. Nah, ada lagi yang namanya weight loss. Weight loss itu latihan yang ditujukan untuk mengecilkan volume volume tubuh kita. Kalau fat loss, Kalau menurut itu bagian volume tubuh itu jadi kayak misal apa ya? Ketika kita, misal ya aku di otot nih, otot itu gede. Ketika kita weight loss, kita itu dominan ke cardio. Cardio itu berlari, bersepeda, itu mengecilkan otot. Jadi kayak apa ya? Kayak visual loh. cara kerjanya dia. Cara kerja. Jadi kayak otot itu dialih fungsikan. Jadi tujuan itu untuk mengalihkan fungsi otot tersebut. Nah, kalau fat loss kita itu benar-benar mengurangi massa lemak dalam tubuh kita. Jadi latihannya itu bisa angkat beban, kardio. Nah, kenapa fat loss itu angkat beban? Ya kan? Karena angkat beban itu bisa membakar lemak yang ada dalam tubuh kita. Jadi kalau misal kita mengganti lemak itu sebagai apa ya, bisa dibilang itu bensin lah, Iya. bensin buat tenaga kita. Nah, dari kan tadi udah dijelasin tentang step by step kan, teknik dasar serta jadwal. Jadi yang dijelasin tadi kan 1 minggu 3 hari. Nah, umumnya 3 sampai 5. Apa kebanyakan 3 atau 5? Banyak kan 3, tergantung mereka yang mereka butuhin gitu. Yang kita nggak bisa matok gitu. Jadi disesuaikan kembali. Sesuai dengan kembali. Apakah kebanyakan klienmu itu dari seorang mahasiswa ataupun atau mungkin dosen atau ya pada umumnya atau gimana? Sejauh ini klienku sih rata-rata mahasiswa sih. Mahasiswa dari berbagai fakultas. Dari berbagai fakultas. Nah, Ada yang dari vokasi, ada yang dari ketintang, ada yang dari UPWTA, banyak sih. aku mau tanya, gimana uh, cara dia tahu ini? Biasanya kan kita sebagai klien dan kamu trainer kan biasanya kan trainer kan tanya kok tahu Jimunesa gini-gini kan. Mungkin klienmu itu tahu dari mana? Salah satu ya coba di spill. Bisa dari IG sih, kita punya IG
di fakultas IG IG Gym Gym. Unesa, namanya SFC Sport Center Unesa. Nah, di situ kalian bisa mengetahui harga-harga, Mhm. ya kan. Kalau misalnya kalian pengen PT atau personal trainer, nanti bisa kontak di nomor yang ada di bawah tersebut. Mungkin nanti kalau kalian kontak, nanti bisa diarahin ke PT-PT yang ada di situ. Tuh. Apakah kita sebagai klien itu bisa memilih trainer itu? Bisa, Nah itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dan trainer tersebut, atau eh, kita pure ingin memilih trainer tersebut. Jadi aku ke gym itu, aku daftar, Iya. aku pilih, aku mau trainer itu. Nah itu apakah diperbolehkan atau emang ya sudah, boleh. jadi Jadi bebas? bebas. Jadi ketika kalian butuh jasa personal trainer, kalian tuh nggak harus eh, mengikuti apa ya, pokoknya kalian tuh bebas mau pilih trainer yang mana yang ada di gym tersebut. Nah misal aku udah pilih trainer A misal, tapi aku misal kak aku butuh butuh ini tapi trainer tersebut tidak bisa memenuhi, misal apakah trainer itu akan diganti ataukah, atau emang trainer itu bisa semua yang ada di gym itu? Kalau trainer nih pasti pasti bisa semua sih, apa yang klien minta. Pasti bisa, Karena kalian belajar itu karena kita belajar ya kan. Gak mungkin dong kita sebagai buat pendiri. jasa ya kan, tapi kita nggak belajar. Nah, kita kan jual jasa, otomatis kita juga butuh belajar buat menerapkan apa yang kita jual itu tadi. Jadi tidak memungkinkan bahwa aku klien tapi trainer tuh nggak bisa apa-apa. Nah, benar. Pasti mereka bisa, soalnya mereka belajar. Jadi dari sini pendidik itu kan istilahnya pendidikan, bukan pendidik. Jadi pendidik itu harus belajar apa yang kita kuasai, apa yang kita pelajari, agar nanti peserta didik kita itu bisa eh, mempelajari hal yang kita udah sampaikan gitu, dengan step yaitu memenuhi kebutuhan dari klien tersebut atau dari peserta didik tersebut. Ya jadi kan bahwa dukungan dari lingkungan sekitar itu menjadi penting dari teman-teman kan, karena teman-temanmu kan mempelajari itu semua dan kamu tertarik itu. Nah apakah pada waktu awal kamu join trainer itu kayak aku mau jadi trainer nih, nah apakah mereka itu pure mendukung atau emang kayak ya sudah, ataupun atau bisa disebut dengan kayak eh, kayak membatasi gitu loh trainer itu, paham nggak sih? Mungkin kalau dibilang bully nggak terlalu, cuma kayak nggak usah gitu, paham nggak sih, kayak membatasi. Nah, Justru mereka mendukung sih, soalnya emang kita itu solid. Jadi kayak ketika aku bertanya, misal aku nggak bisa ya kan, ada kekurangan yang aku nggak tahu kan, mereka pasti ngajari. Karena mereka itu lebih berpengalaman daripada aku, karena aku bisa dibilang barusan pemula ya kan. Nah, jadi misalnya aku nggak tahu cara-cara kayak misalnya aku butuh program dan apa-apa ya kan, aku bisa tanya ke temanku. Ikut dulu sih pas awal-awal. awal-awal. Tapi sekarang udah menguasai itu semua Ya, karena bantuan dari teman-teman gitu. dan belajar juga. Apakah awalnya di Pro Timur itu emang bebas untuk menjadi trainer atau ada kayak apa sih, kayak misal mahasiswa FIKK yang jadi trainer maksimal ini, nggak ada, jadi bebas sih. Jadi semua itu pilihan dari mereka masing-masing. Dan pihak fakultas maupun Unesa itu memfasilitasi, jadi kita sebagai mahasiswa menggunakan fasilitas tersebut, entah kita itu menjadi trainer atau menjadi fasilitator atau lainnya gitu. Sebenarnya fakultas bodo amat sih kalau kita mau jadi apapun. Kan itu juga urusan Apa mereka enggak lapor, masing-masing. Enggak lah, ngapain lah. Tapi mereka tahu, Ya nggak harus tahu mereka. tapi lah ya
Jadi mereka nggak tahu mahasiswanya mereka sendiri itu menjadi trainer di Indonesia, nggak tahu. Cukup mungkin. Ya, gak penting sih kan itu termasuk pilihan mereka, urusan mereka ya kan. Sih, iya. Oh, yes. Wajar sih misal banyak mahasiswa dari PKK itu yang jadi pelatih personal trainer Karena mereka SBK. karena mereka udah mempunyai basic olahraga mereka sendiri gitu loh. Jadi gimana caranya mereka mendapatkan uang atau sangu lebih dengan cara mereka gitu loh. Makanya ada yang pelatih, ada yang trainer, macam-macam lah pokoknya. Nah, apakah teman-temanmu itu, nah teman-teman kan banyak, apa kan nggak semua satu kelasmu itu jadi trainer kan? Nah, apakah ada kemungkinan selain trainer yang bisa menjadi profesi mereka? Kebanyakan sih Mungkin kayak ngajar les silat kayak apa kayak. itu jadi sama maksudnya kan sama yang pelatih pelatih jadi mereka itu dominan lebih banyak ke pelatih pelatih karate silat taekwondo terus renang terus apa lagi penta terus badminton basket volley. Nah, dari situ mereka menggunakan kemampuan mereka untuk mendapatkan uang dengan cara itu tadi. Jadi mereka itu nggak harus jadi personal trainer atau guru atau dan sebagainya kan. Jadi hidup itu pilihan. Asal kamu tahu ya, jadi yang kamu sebutkan tadi misal kayak trainer, pelatih les atau apapun itu termasuk dalam ke pendidikan non formal di jurusanku. Jadi kita kan belajar yang namanya identifikasi kebutuhan masyarakat, kita belajar tentang keprofesian pendidikan non formal, gimana identifikasi kebutuhan itu kita itu punya basic kan, basic misal basic ngajar. Nah, jadi kita nanti terjun di lapangan, kita di masyarakat itu tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi masyarakat ini kayak aslinya masyarakat ini butuhnya apa, peserta didik ini butuhnya apa, klien ini butuhnya apa. Jadi kita sebagai apa namanya, sebagai pendidik kan, sebagai pendidik kita memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kenapa aku bisa menyebut salah satu profesimu itu masuk ke dalam pendidikan non formal karena kamu itu memenuhi kebutuhan klienmu. Jadi kamu belajar dari teman-temanmu, memberikan ilmu, kamu mentransfer ilmu di klienmu itu. Gimana? Bukan ilmu aja ya. Bikin mereka menjadi lebih sehat. Ya kan? Oke. Lebih sehat dan Mengupgrade diri. upgrade diri. Nah, mungkin awalnya kebanyakan Gen Z itu kan nge-gym karena mereka patah hati kan, ataupun mereka ingin kayak aku misal 2026 pengen penampilanku berubah dari yang dulu. Nah, itu kan juga bisa seorang pendidik ikut bangga akan hasilnya peserta didik tadi, klien tadi. Nah, sejauh ini apakah kamu itu kamu udah merasa bangga atas apa yang kamu ajarkan kepada klien-klien? Selagi itu bermanfaat bagi mereka itu sih. Sebenarnya kalau misal ada orang bilang wah olahraga sudah lari wah FOMO nge-gym FOMO, Tapi kan sekarang lagi tren ya. itu adalah suatu FOMO yang bermanfaat. Ingat ya sing bilang lari FOMO untuk kalian itu ya kuat ngono. Ya. Jadi asalkan itu hal positif ya nggak masalah ya. Asalkan positif nggak masalah. Oke, nggak kerasa udah setengah jam ya kita berbincang atau 30 menit. Nah, menurut kamu apa pesan dan kesan untuk kita bagi pemula yang ingin belajar gym atau memulai kehidupan baru agar personal kita itu
beda dari kehidupan yang lama dari seorang trainer gym sendiri? Kalau kan mau kepingin mulai ya kan, mulai aja dulu ya kan. Tapi kan maaf aku kata, tapi kan mungkin kita nggak pede ya karena kita ketemu dengan lingkungan baru kayak aduh aku malu nih nge-gym, takut takut salah, takut ini. Nah menurut kamu sebagai trainer, eh, bekal yang perlu disiapin untuk kita ini gimana? Sebenarnya itu tergantung dari kalian masing-masing guys. Ketika kalian emang bener-bener niat untuk sehat ya kan, pasti kalian ya bodo amat tentang lingkungan baru kalian, entah lingkungan baru kalian ada yang Nggak support. nggak support atau apa, tapi selagi kalian positif terhadap untuk tubuh kalian ya nggak masalah. Pokoknya intinya mulai aja dulu ya kan, nggak perlu sempurna, yang penting itu niat konsisten tuh. Nah, jadi intinya itu pada dasarnya kita itu harus mempunyai niat untuk mengupgrade diri kita sendiri, ya kan? Trainer itu trainer maupun pendidik itu nggak kurang-kurang asalkan kita itu mau mencari informasi, mau memulai, mau niat dan ingin melakukan hal positif tersebut. Contohnya Aldo juga belajar, dia eh, belajar sama temennya, dia mentransfer ilmu kan ke kita. Nggak hanya transfer ilmu yang udah dijelasin Aldo tadi, kita juga bisa menambahkan relasi teman dan mempunyai saman tumpak yang bisa membantu kita untuk menjadi tetap waras dan sehat, ya kan? Jangan takut untuk memulai hal yang belum kalian coba, karena kalau kita udah niat, kalau kita udah kayak aku pengen berubah, itu pasti akan dipermudah, ya kan? Jadi terima kasih Aldo sudah menemani saya untuk berbincang tentang keprofesian pendidikan non formal yaitu trainer gym dan sudah membantu saya mengerjakan tugas saya UAS. Ini akan dilihat oleh dosen saya Pak Fami. Oke, terima kasih Aldo, bye bye.